Episode 691. Cukup, Jensen. Kamu memicu perselisihan di depan mataku, mereka semua adalah kerabatku. Apakah kamu memikirkan perasaanku ketika kamu menentang mereka seperti ini? Mata Elena meneteskan air mata lalu dia kembali berujar, dan sekarang, kamu berbicara buruk tentang sahabatku. Apa hanya kamu satu-satunya orang di dunia ini yang benar dan orang lain semuanya salah? Aku sudah muak. Kamu telah berubah, kita tidak bisa bersama lagi. Kita bercerai hari ini juga. Di masa depan, aku akan menangkapmu dan membalas dendam kakek. Saat Elena mengucapkan kalimat terakhir itu, dia melihat Jensen, menatapnya dengan jijik, benci, dan dingin, sangat berbeda dengan masa lalu. Jensen mengepalkan tinjunya, dia seperti tidak sadarkan diri. Tanda tangani surat pernyataan cerai ini. Aku akui aku berutang banyak padamu, tapi hari ini aku akan mengembalikan semuanya padamu. Apa kamu ingat saat itu di kota Asmenia aku pernah bilang aku ingin bercerai? Kamu berlutut, ditampar 3 kali olehku tetapi kamu tetap tidak pergi. Hari ini aku akan mengembalikannya padamu. Setelah Elena selesai berbicara, dia berlutut di depan Jensen, mengangkat matanya dan menatap Jensen dengan penuh air mata. Jensen sangat marah. Mengembalikannya padanya. Setelah kejadian berlutut di kota Asmenia, Jensen dikenal sebagai seorang pecundang. Dia tidak menyesal. Hari ini, Elena akan mengembalikan semuanya kepadanya. Cinta telah hancur, hati telah mati. Pelak. Jensen mengangkat tangan dan menamparnya. Setelah tamparan ini, aku, Jensen, tidak ada hubungannya denganmu lagi. Pelak. Setelah tamparan ini, bahkan jika aku mati di ujung dunia, kamu tidak boleh ikut campur. Pelak. Setelah tamparan ini, kehidupan masa lalu dan cinta kita akan berakhir. Setelah 3 tamparan, Jensen tiba-tiba mengambil surat pernyataan cerai. Ia mengoreskan pena di atas kertas itu. Matanya basah tapi dia menahan semua air matanya. Dia menatap Elena untuk terakhir kalinya dan pergi. Dalam 1 bulan aku akan memberi penjelasan kepada kakek. Jika aku tidak sanggup melakukannya, aku akan mati sebagai permohonan maaf. Seluruh anggota keluarga Miller mendengar kalimat ini. Pada saat itu, Diana dan Naomi meneteskan air mata, keraguan mereka terhadap Jensen sedikit terguncang. Elena masih berlutut, dia menggigit bibirnya sambil melihat pria itu pergi. Dia tahu bahwa kali ini tidak sama seperti sebelumnya. Cinta ini benar-benar telah hancur. Dia melihat sosok punggung secara perlahan pergi dan menghilang dari pandangan. Sosok itu terbang ke cakrawala yang amat jauh dan sangat sulit untuk bertemu dengannya lagi. Dia melihat kembali surat pernyataan cerai di atas lantai. Dia dan Jensen sudah beberapa kali mengajukan gugatan cerai, tetapi tidak ada yang berhasil. Tak disangka akhirnya kali ini semua telah mencapai batasnya. Terkadang, berbalik hanya sekali dapat berarti selamanya. Ketika Jensen baru saja keluar dari halaman keluarga Miller, sudah ada beberapa mobil polisi di luar. Ketika melihat Jensen keluar, seorang polisi datang dengan membawa borgol. Saudara Jensen, kamu dicurigai melakukan pembunuhan yang disengaja, mohon ikut bersama kami untuk melakukan penyelidikan. Jensen bersikap kooperatif dan mengulurkan tangannya, dia masuk ke dalam mobil polisi lalu meninggalkan tempat itu. Nah, kali ini kita harus menuntut Jensen, pelaku kejahatan tidak bisa lari dari hukum. Jensen adalah penjahat yang keji, dia harus dihukum mati. Jangan khawatir, hukum akan memberikan jawaban yang adil. Di aula berkabung, Renata sekeluarga sangat senang ketika mendengar suara mobil polisi di luar. Mobil polisi membawa Jensen ke kantor polisi. Tanpa diduga, dia langsung dimasukkan ke dalam penjara tanpa interogasi. Faktanya, Jensen sudah 2 kali masuk penjara. Wajah Jensen dingin dan dia terus-menerus berpikir ketika duduk di kursi besi sel tahanan. Siapa yang membunuh kakek? Sebenarnya, dia telah menebak-nebak dalam hati, bukan keluarga Woodley, tapi orang-orang di belakangnya. Motif pembunuhan itu pasti adalah harta karun kultivasi. Tapi apakah bisa mereka mendapatkannya dengan membunuh kakek? Apakah orang-orang di belakang layar ini tahu di mana harta karun kultivasi disembunyikan? Sepertinya tidak mungkin kecuali jika keluarga Miller memiliki orang dalam yang bisa membantu menemukannya. Apakah kamu Jensen? Tiba-tiba, beberapa tahanan yang berwajah ganas memasuki sel. Seseorang membayar kami untuk memberimu pelajaran. Jangan melawan, jangan salahkan kami kalau kami bertindak kasar. Para tahanan datang dan mengerubungi Jensen.
Ekspresi Jensen tidak berubah sama sekali, dia bertanya dengan ringan, orang dari keluarga Miller yang menyuruh kalian? Jangan bertanya yang tidak-tidak. Ujar seseorang yang besar dan berotot. Oh, bukankah ini Jensen? Tiba-tiba, seseorang lewat di luar sel, orang itu adalah kenalan Jensen, Jordie. Ayah Jordie, Darius, dipenjara karena meracuni kakek Palmer. Jordie datang mengunjunginya setiap bulan dan dia melihat Jensen ditahan ketika sedang melewati sel. Haha, memang sudah sepantasnya kamu di sini, Jensen. Jordie terlihat sangat gembira, dia bertanya pada penjaga penjara di sebelahnya, bocah ini melakukan kejahatan apa? Dia tahu latar belakang Jensen, pada umumnya akan sangat sulit untuk bisa memenjarakannya. Pembunuhan yang disengaja, orang yang ia bunuh adalah orang yang berkedudukan tinggi, yaitu kakek Miller, jawab penjaga penjara. Cih, kamu sungguh sangat cukup berani. Jordie terkejut ketika tahu bahwa akan sulit bagi Jensen untuk bebas, bagaimanapun juga. Orang yang dibunuh adalah seorang tuan besar dari keluarga elit. Ini artinya dia juga bisa balas dendam. Pukul dia dengan keras, tuan muda ini akan memberi kalian hadiah yang besar. Jordie berteriak kepada para tahanan tersebut. Tanpa perlu kamu suruh juga kami akan memberinya pelajaran. Para tahanan meninju dan menendang Jensen, bahkan ada yang menghantamkan kursi besi ke punggung Jensen. Bruk! Jensen jatuh tersungkur, banyak darah mengucur dari dahinya. Ketika kepalanya dipukul oleh pengawal keluarga Miller, dia tidak melawan sama sekali. Entah kenapa, dia merasa banyak berutang budi pada kakek Miller. Peristiwa pemukulan ini akan dia balas nanti. Orang-orang di belakang layar ini bergerak kepada keluarga Miller demi mendapatkan harta karun kultivasi, tapi mengapa mereka harus menjebakku? Apakah mereka ingin aku memutus hubungan dengan keluarga Miller? Ada sesuatu yang salah. Akhir-akhir ini hubunganku dengan Elena menegang dan aku sudah tidak lagi memiliki muka di hadapan keluarga Miller. Sepertinya ada seseorang di balik layar. Jensen terus berpikir. Brak! Sebuah kursi besi menghantam pipinya dan dia kembali jatuh tersungkur. Jensen tampak tidak sadarkan diri. Pukul dia dengan keras. Para tahanan masih meninju dan menendang Jensen. Sebenarnya, cukup mudah bagi Jensen untuk membayangkan siapa yang memanggil orang-orang ini, kemungkinan besar adalah paman ketiga, laki. Paman ketiga adalah anggota keluarga Miller yang memiliki hubungan yang cukup baik dengan Jensen. Akan tetapi, hubungan mereka berdua menjadi kaku setelah paman ketiga ikut menduga Jensen sebagai pembunuh kakek Miller. Karena alasan itulah Jensen tidak melawan. Pukulan yang bagus. Sombong sekali kamu Jensen. Haha, seorang kakek Miller saja bisa kamu bunuh. Walaupun kamu tidak dihukum mati, setidaknya kamu tetap harus dipenjara. Kamu pantas mendapatkannya. Jordie terlihat sangat bahagia, namun dia juga merasa ada yang tidak beres karena Jensen tampak terlalu tenang. Tidak ada perlawanan dan tidak ada tangis kesakitan. Orang itu benar-benar tidak bergerak. Jordie sangat marah dan berteriak kepada tahanan, kalian belum makan ya? Pukul lebih keras lagi. 100.000 yuan, kalau belum cukup, 1 juta yuan. Hari ini kalian harus mengajarnya sampai babak belur. Dia tidak menyangka orang yang sedang dipukuli itu tidak marah sama sekali, sedangkan orang yang menonton adegan tersebut tidak kuasa untuk menahan amarahnya. Episode 692. Tulang bocah ini sangat keras. Para tahanan yang memukuli Jensen menjadi sedikit tertekan namun juga sedikit kagum. Orang biasa begitu dipukuli pasti langsung berteriak kesakitan. Anak muda ini sekalipun tidak berkedip, dia adalah seorang pria sejati. Jordie sangat bingung dengan situasi ini, dia terus menyerang Jensen. Jensen, jangan kira kamu bisa lepas dari semua ini, kamu tunggu saja untuk dihukum mati. Jensen, kamu bebas. Saat itu, beberapa polisi masuk ke dalam sel. Salah satu polisi yang lebih tua berkata, meskipun dugaan terhadap Anda cukup kuat, tidak ada bukti nyata yang bisa membuktikan bahwa Anda adalah pembunuhnya. Selain itu, seseorang telah datang untuk memberi kesaksian untuk Anda. Jensen berdiri dan menyeka darah di dahinya, lalu dia pergi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Para tahanan yang mengeroyoknya tadi tertegun. Orang ini bukan sekedar pria, dia adalah pria yang sangat kuat. Apa yang kalian lakukan? Dia adalah seorang pembunuh, mengapa kalian membebaskannya seperti ini?
Raut wajah Jordie berubah ketika melihat Jensen dibebaskan. Jika Anda memiliki bukti yang kuat, Anda dapat memberikannya kepada kami. Jika tidak, Anda hanya akan menghalangi keadilan jika Anda membuat keributan lagi, ujar polisi yang lebih tua itu dengan datar. Jordie tiba-tiba tidak berani mengatakan apapun. Jensen mengikuti polisi ke kantor dan melihat seorang lelaki tua duduk di sana. Lelaki tua itu langsung tersenyum ketika melihat Jensen. Jensen juga tersenyum dan menyapanya, "Penatua Jack. Mengapa kamu terluka seperti ini?" Penatua Jack mengerutkan kening saat melihat Jensen berlumuran darah. Jensen melambaikan tangannya, "Tidak apa-apa kok, ini luka yang saya dapat dari keluarga Miller. Lebih baik kita keluar dulu." Penatua Jack menghela napas, mengangguk, lalu pergi bersama Jensen. Setelah keluar dari kantor polisi, sebuah mobil mewah berhenti di seberang jalan dan seseorang langsung mencecar begitu melihat Jensen. "Jensen, kamu hanya dibebaskan untuk sementara waktu, aku tidak sabar menunggu kamu dihukum mati." Orang itu adalah Jordie, hatinya benar-benar sudah tertutup, dia tetap saja ingin mempersulit keadaan ketika melihat Jensen keluar dari penjara. "Penatua Jack, aku menyelesaikan beberapa urusan pribadiku dulu." Jensen berkata pada Penatua Jack lalu berjalan ke arah Jordie. Jordie masih terus berteriak, tetapi dia langsung panik dan segera melarikan diri ketika melihat Jensen datang. Bang! Terdengar suara pintu terbanting. Jensen tiba-tiba sudah ada di kursi penumpang ketika Jordie baru sempat bereaksi. Suara Jordie berubah menjadi pelan dan gemetar. Jensen! Moodku sedang buruk, siapapun yang memprovokasi akan berakhir mengenaskan, dan kamu malah datang untuk memprovokasi aku. Jensen berkata dengan pelan, "Apakah kamu akan mematahkan lenganmu sendiri, atau aku yang akan mematahkannya?" "Ah, tunggu, ini adalah kesalahpahaman." Jordie panik dan cepat-cepat mencari alasan. Sejujurnya, dia berani memberikan pelajaran kepada Jensen sebelumnya karena Jensen adalah tersangka yang nantinya akan dihukum mati, tetapi dia tidak menyangka akan dibebaskan secepat itu. Klik. Jensen tiba-tiba menggenggam lengan kanan Jordie dan mendorongnya dengan cukup kuat. Seluruh lengan Jordie terkilir dan tulangnya retak. Setelah melakukan itu, Jensen membuka pintu mobil dan pergi sambil berkata, "Sekali lagi aku melihatmu berteriak ke arahku, aku akan mematahkan lenganmu lagi." Jordie berkeringat dingin, rasanya dia ingin berteriak. Begitu mendengar ucapan Jensen, dia langsung menutup mulutnya karena ketakutan. Dia menatap Jensen yang pergi menjauh dan mendapati punggungnya berlumuran darah. Tapi entah kenapa hal itu memberi kesan seperti dewa pembunuh. Apakah orang ini masih seorang dokter? "Ayo pergi." Setelah Jensen datang, Penatua Jack memanggilnya untuk pergi bersama. Beberapa saat kemudian di keluarga Carson. Jensen keluar setelah membalut lukanya. Meskipun kali ini dia terluka parah, itu bukanlah masalah besar karena dia selalu membawa obat untuk menyembuhkannya. Selain Penatua Jack, ada Alexander dan kakek Palmer juga di situ. Kematian kakek Miller adalah sebuah peristiwa besar, tentu saja semuanya langsung datang. Jensen. Setelah melihat Jensen, Alexander menghela napas. Kakek Miller adalah pria yang paling hebat. Semua tokoh besar ingin tahu siapa yang membunuhnya. Banyak orang memperhatikan kasus ini, sulit bagi kami untuk ikut campur. Kali ini, jika bukan karena Gracia dari grup Aliansi Bintang, kamu tidak akan pernah bebas. Jensen terkejut begitu mendengar ini, dia mengira yang membebaskannya adalah kakek Carson. Tentu saja kakek Carson pasti akan melindunginya, tetapi ternyata peran Gracia justru lebih besar. Selanjutnya, Alexander mengatakan sesuatu tentang keluarga Miller. "Saat ini, semua bukti mengarah kepadamu, belum lagi kamu sempat bertengkar bersama keluarga Miller, posisimu sekarang benar-benar berbahaya." Alexander pelan-pelan berkata, "Kami telah meminta orang untuk memeriksa waduk tempat kejadian, tetapi tempat itu telah dibersihkan dan tidak ada jejak sama sekali. Benar-benar cara yang ampuh." Jensen menyipitkan matanya, dia sangat ingin menemukan semua petunjuk setelah dia mendengar informasi penting ini, tentunya hal ini tidak bisa dilakukan sendirian. Hal ini menunjukkan bahwa pihak lawan adalah orang yang punya kekuatan besar. Kami menduga peristiwa ini mungkin ada hubungannya dengan keluarga Woodley. Bahkan jika mereka bukan dalangnya, mereka pasti ada hubungannya dengan peristiwa itu. Alexander menambahkan, masalah ini sangat rumit. Jika kamu ingin membongkarnya secara menyeluruh, mungkin akan memerlukan waktu yang lama.
Aku hanya punya waktu 1 bulan, tidak peduli siapa yang ada di balik layar, yang penting aku harus menemukan pembunuhnya, ujar Jensen dengan sungguh-sungguh. Dia tahu orang-orang di balik layar memiliki kekuatan yang besar, jaringan ini terlalu rumit dan sulit ditemukan dalam waktu dekat. Yang penting dia harus membunuh pembunuh itu dengan tangannya sendiri. Ini adalah sumpah yang dia buat di depan aula berkabung kakek. Ini juga akan menjadi pembuktian terakhirnya kepada Elena. Tidak ada petunjuk saat ini, sedangkan Daniel, kami mendengar bahwa badannya hancur berkeping-keping, tidak ada yang tahu ini benar atau tidak. Dan juga, di tubuh kakek Miller ditemukan beberapa luka tusukan pisau, terutama di bagian jantung. Penatua Jack lalu berkata, kita bisa pastikan bahwa pihak lawan adalah seorang master. Napas Jensen tercekat, dia pikir kakek Carson memiliki petunjuk, tapi ternyata dia juga tidak memilikinya. Setelah mengobrol beberapa patah kata, Jensen berniat pergi. Karena dia tidak bisa mengandalkan cara resmi, dia hanya bisa menggunakan kekuatannya sendiri. Jensen, apakah kamu dan Elena benar-benar sudah bercerai? Penatua Jack tidak tahan untuk tidak bertanya saat Jensen hendak pergi. Jensen mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Penatua Jack menghela napas, dia melihat Jensen dan Elena selalu menderita ketika bersama. Setiap kali mereka ingin bersama, ada saja pihak lain yang berulang kali menghalangi mereka. Penatua Jack juga tidak tahu bagaimana cara membujuknya, biarkan alam yang menentukan jalannya. Jensen kembali ke aula Singlin dan memberi kabar kepada kakek bahwa dia selamat. Kakek Herman dan Bibi baru saja selesai menonton berita. Laporan berita mengatakan bahwa Dr. Jensen dari aula Singlin adalah orang yang paling dicurigai. Mereka semua sangat khawatir. Seketika mereka merasa lega saat melihat Jensen kembali. Jensen bercerita tentang perceraiannya dengan Elena lalu kembali ke rumah komunitas. Mereka semua sangat menyesal, tetapi mereka juga tidak tahu bagaimana cara menghibur Jensen dan mempertahankan pernikahannya. Bagaimanapun juga, Jensen adalah tersangka utama dalam kasus pembunuhan kakek Miller. Bagaimana keluarga Miller dan Elena bisa memaafkan Jensen? Jensen, kamu baik-baik saja kan? Jensen sampai di rumah komunitas, ternyata Natasha sudah menunggu cukup lama. Setelah Natasha selesai memasak, dia melepas mantel Jensen. Jensen bercerita sekali lalu berhenti. Natasha tahu bahwa Jensen sedang depresi dan dia tidak mau mengganggunya, tetapi mood Natasha sekarang juga sedang tidak baik. Episode 693. Jensen terbaring di kamar, matanya terus berkedip. Terlalu banyak hal yang terjadi belakangan ini. Semua kejadian ini sulit untuk dicerna. Jensen mengingat kembali serpihan kenangan di kota Asmenia, meskipun dia dan Elena sering berselisih, mereka masih saling mencintai dan menjalani kehidupan yang sederhana dan bahagia. Namun setelah datang ke ibu kota, jarak di antara mereka semakin jauh, pada akhirnya mereka berubah menjadi musuh. Konon katanya setelah perceraian 80% pasangan berubah menjadi musuh. Kenyataan memang tidak berbohong. Jensen menarik napas dalam-dalam, menekan perasaan ini, dan kembali memikirkan masalah yang dia hadapi saat ini. Jensen masih belum menemukan petunjuk mengenai pembunuh, kaki tangan lawan terlalu kuat, mereka melakukan semuanya dengan bersih tanpa jejak. Jika mereka tahu harta karun kultivasi ada pada dirinya, mereka pasti akan menemukannya. Jensen mengeluarkan ponselnya dan menelepon seseorang, panah, cari semua rekaman CCTV di sekitar waduk malam itu. Tuan Jensen, tidak banyak CCTV yang ditemukan di sana, ada yang rusak, ada juga yang tidak bisa merekam. Kami curiga seseorang merusaknya. Tunggu, Elisa menemukan rekaman CCTV minimarket yang berjarak sekitar 3 km dari waduk, tapi aku tidak tahu apakah orang itu dekat dengan waduk, dari rekaman bisa dilihat orang ini sedang membawa alat pancing. Kirimkan videonya kepadaku dan awasi semuanya. Jensen menutup telepon dan melihat video yang dikirim oleh panah. Terlihat seorang pria berpakaian santai membawa alat pancing dan membeli rokok di video tersebut. Meskipun dia terlihat seperti orang biasa, Jensen bisa melihat dia sangat gugup, telapak tangannya gemetar saat sedang membayar. Itu dia. Jensen tiba-tiba teringat, bukankah orang ini yang bertabrakan dengan Tuan Hilton dan hampir bentrok di luar rumah sakit rakyat? Jensen segera menelepon Tuan Hilton, Tuan, apakah kamu masih ingat pria yang bertabrakan denganmu di rumah sakit rakyat? Tolong bantu aku temukan dia secepat mungkin. Kemudian Jensen lanjut berbaring di tempat tidur. Sekarang keluarga Miller telah runtuh, yang kaya dan berkuasa pun melemah,
dan 8 keluarga elit telah berombak. Tunggu, apabila keluarga Miller runtuh, lantas siapa yang menjadi keluarga elit baru? Jensen menelepon Alexander untuk bertanya, ternyata yang naik menjadi keluarga elit baru adalah keluarga Bermot. Keluarga Bermot. Jensen tiba-tiba teringat pada kepala sanatorium Desta Bermot dari rumah sakit rakyat. Pria ini juga anggota keluarga Bermot. Tuan Hilton pernah mengingatkan bahwa keluarga Bermot mendapat dukungan kuat dari orang-orang di dunia Jianghu. Dia segera menelepon Panah dan memintanya untuk mencari semua informasi tentang keluarga Bermot. Dia memiliki perasaan yang samar bahwa keluarga Bermot adalah pihak yang diuntungkan saat ini dan mungkin masalah ini ada kaitannya dengannya. Selain itu, ada plutokrat yang mengambil kesempatan untuk mengakuisisi perusahaan keluarga Miller. Mereka tampaknya sudah mendengar kabar burung sejak lama, dan mereka takut ada informasi yang tersembunyi. Bos Jensen, aku menemukan orang itu. Nama pria itu adalah Kim Dava. Dia adalah seorang gelandangan yang menganggur dan dia ada di sini sekarang. Saat itu, telepon Tuan Hilton berdering, dia sangat bersemangat. Tuan Hilton mengetahui dengan jelas masalah Jensen, dia langsung bersemangat begitu menerima telepon dari Jensen. Dia merasa membantu Jensen adalah sebuah berkah yang besar. Setelah menerima alamat yang dikirim oleh Tuan Hilton, Jensen segera berkemas dan pergi. Jensen melihat seorang wanita yang mengenakan jaket berdiri di gerbang ketika dia baru saja keluar rumah. Setelah melihat Jensen, wanita itu tampak kusut. Naomi. Jensen mengerutkan keningnya. Jensen, kamu benar-benar bebas. Naomi mengerutkan kening dan menatap Jensen. Dia sebenarnya tahu Jensen akan segera bebas. Bagaimanapun juga, Jensen memang sangat hebat. Aku tidak bisa mengatakan apa-apa, hanya satu kalimat saja, aku tidak membunuh kakek dan ayahmu. Singkat cerita, Jensen ingin bertemu Dava secepat mungkin. Tapi, tidak ada yang melihat kakek dan yang lainnya malam itu selain kamu, ujar Naomi sambil menggigit bibirnya. Apakah kamu percaya padaku? Tanya Jensen. Pertanyaan itu sulit bagi Naomi. Saat Naomi membantu di aula Singlin, dia sering melihat Jensen dengan sabar membantu pasien. Dia tahu Jensen adalah orang yang baik hati, tapi bisa saja semua ini hanya ilusi? Aku percaya. Naomi ragu-ragu sejenak lalu mengangguk. Kamu adalah orang pertama yang mempercayaiku. Jensen tersenyum masam dan menggelengkan kepalanya, jangan khawatir, aku akan menemukan pembunuhnya dalam waktu 1 bulan dan akan memberitahu kakek yang sudah ada di surga. Jensen segera pergi. Kamu mau kemana? Naomi terus mengikuti Jensen walaupun sudah berkali-kali diusir. Jensen terus cemberut, dia seperti dikejar oleh waktu, pria bernama Dava itu mungkin mengetahui sesuatu, ada kemungkinan selanjutnya dialah yang akan terbunuh. Akan tetapi, Naomi mengikutinya. Kamu ingin melarikan diri? Naomi tiba-tiba bertanya. Jensen berhenti sejenak dan mencibir, bukankah kamu baru saja bilang kalau kamu percaya padaku? Aku. Naomi tidak bisa menjawab, hatinya sangat kacau. Ya sudahlah, aku telah menemukan saksi dan sekarang aku ingin melihat informasi apa yang bisa aku dapatkan. Jensen tidak ingin membuang-buang waktu dan kembali berjalan. Begitu Naomi mendengar kata, saksi, dia semakin ingin terus mengikuti Jensen. Jensen tidak punya pilihan selain membiarkannya, dia menyuruh Naomi untuk tidak mengatakan apapun. Kedua orang itu mengendarai mobil menuju alamat yang diberikan Tuan Hilton. Mereka tiba di suatu bar di timur ibu kota. Tempat ini disebut bar, tetapi sebenarnya ini adalah distrik lampu merah. Setelah melalui banyak belokan, mereka akhirnya tiba di sebuah rumah bobrok yang disewakan untuk orang luar kota, harganya tidak mahal, tetapi memang agak kotor. Jensen berdiri di lantai bawah, dia segera bergegas ketika tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya di lantai 3 sedang mengeringkan pakaian. Orang itu adalah Dava. Naomi ingin mengikuti Jensen, tetapi baru saja ada yang meneleponnya sehingga dia harus berhenti dan menjawab telepon tersebut. Jensen langsung ke lantai 3. Dava sedikit terkejut ketika melihat Jensen, dia mencoba melihat dengan jelas lalu berseru, kamu. Dia mengingat Jensen dengan jelas, Jensen adalah pemuda yang membantunya di rumah sakit rakyat. Aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Jensen melihat sekeliling dan berbisik. Raut wajah Dava berubah, dia mengangguk, membuka kamarnya, dan mengajak Jensen masuk. Apakah Anda ingin bertanya tentang waduk juga?
Setelah duduk, Dava menarik napas dalam-dalam, wajahnya sedikit pucat. Dia berkata, masalah ini sangat ramai diperbincangkan, saya melihatnya di berita. Saya dengar yang meninggal saat itu adalah tokoh besar dari keluarga elit. Saya sangat takut malam itu, saya tidak berani pulang, karena itulah saya bersembunyi di sini. Jensen dan Dava hanya pernah bertemu sekali, jadi Dava sudah bisa menduga Jensen datang karena alasan itu. Jensen tahu Dava sangat ketakutan, Jensen menghiburnya, jangan khawatir. Aku akan memikirkan cara agar kamu bisa meninggalkan ibu kota jika kamu mau memberitahu segala informasi yang kamu tahu. Dava teringat saat itu Jensen menyuruh Tuan Hilton untuk menuruti dirinya, dia tidak meragukan Jensen, saya tidak akan semudah itu percaya pada orang lain, tapi Anda adalah orang yang baik. Saya sedang memancing di waduk malam itu, saya mendengar suara ledakan lalu saya melihat seseorang melompat dari tebing, benar-benar mengerikan. Melompat dari tebing. Jensen mengerutkan keningnya. Ya, pria parubaya itu jatuh di waduk dan itu hanya berjarak belasan meter dari saya. Saya pikir itu adalah sesuatu, saya juga menggunakan lampu untuk menyinari sesuatu tersebut. Ternyata itu adalah pria parubaya yang mengenakan jaket krem, ujar pria itu. Jensen berpikir sejenak, dia ingat Daniel juga mengenakan jaket krem malam itu. Mungkinkah Daniel tidak terbunuh oleh ledakan, tetapi mati karena jatuh dari tebing? Apa yang terjadi selanjutnya? Episode 694. Kemudian, saya segera mematikan lampu senter. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada pria parubaya itu. Banyak orang datang ke waduk dan mencari-cari seseorang, orang-orang ini mengerikan. Mereka berlari-lari dan itu membuatku sangat takut. Suara Dava bergetar, untungnya saya cukup pintar, bersembunyi di hutan dan berbaring tak bergerak. Kalau tidak, saya akan mati. Mata Jensen menjadi dingin, dia yakin pembunuhnya adalah seorang praktisi bela diri, seorang master dunia Jianghu. Apakah kamu mendengar sesuatu? Jensen bertanya lagi. Mereka sepertinya sedang berdebat tentang sesuatu, pria parubaya itu sepertinya sedang membicarakan sesuatu sebelum melompat dari tebing, ya betul, dia memanggilnya Bonbon itu tidak terlalu jelas. Dava terus mengingat-ingat, ketika dia hampir selesai berbicara, pintu tiba-tiba terbuka, Naomi masuk dan mengerutkan keningnya, kakak ipar, apakah ini orangnya? Jensen tiba-tiba merasa sedikit tidak senang. Jika dia tahu sebelumnya, seharusnya dia tidak membawa Naomi ke sini untuk membuat masalah. Jensen ingin mengatakan sesuatu, tapi tiba-tiba dia merasa ada yang tidak beres. Ada bau yang menyengat? Itu bom. 2R. Pada saat yang sama, jendela pecah, benda hitam melesat dan mendarat di dahi Dava, pupil mata Dava terbuka lebar, panik, dan jatuh perlahan. Kejadian itu terjadi begitu cepat sehingga Jensen hanya bisa menyaksikan kematian Dava dan dia semakin sedih. Jika Jensen tidak bertemu dengan Dava, Dava mungkin tidak akan mati. Jensenlah yang membunuh Dava. Dia mengeluarkan benda hitam dari dahi Dava. Jensen segera menarik Naomi keluar dari kamar lalu melompat dari lantai 3. Ledakan. Saat Jensen berada di udara terjadi ledakan besar dan seluruh bangunan runtuh. Semuanya hancur lebur. Jensen membawa Naomi turun 20 meter jauhnya untuk menghindari gelombang panas, kemudian dia melihat ke belakang. Sayang sekali. Jensen diam-diam merasa bersalah, dan sekarang dia merasa lebih takut dengan orang-orang di balik layar. Orang-orang yang berhubungan dengan malam itu semuanya musnah. Sekarang saksi terakhir sudah meninggal, siapa selanjutnya? Tiba-tiba, pupil Jensen membeku, kalau ada orang yang berikutnya, mungkin orang itu adalah dirinya sendiri. Dia berkata di dalam hati, sejak teknik kaisar manusianya mencapai tingkat keempat, dia bahkan tidak takut pada pemimpin Akademi 13. Sekarang sudah mencapai tingkat kelima, Jensen tidak sabar melihat betapa kuatnya yang disebut master itu, dan apakah mereka akan merasa kewalahan dengan diri mereka sendiri? Naomi terdiam beberapa saat, dia melihat gedung yang terbakar lalu berseru, kakak ipar, apa yang terjadi? Saksi sudah mati, untungnya aku cepat bereaksi, kalau tidak, kamu juga akan mati, kamu seharusnya tidak naik ke atas. Jensen menghela napas, jika bukan karena Naomi yang menyela pembicaraan, mungkin dia akan tahu apa yang ingin disampaikan oleh Dava. Apa maksud dari kata Bon itu? Untung saja aku menjawab telepon dan terlambat naik ke atas, kalau tidak aku akan mendapat masalah, ujar Naomi sambil menepuk dadanya.
Tapi kamu akhirnya naik ke atas juga. Mood Jensen memburuk, pupilnya berkedip dan tatapannya menjadi dingin. Kamu menjawab telepon kan? Kamu membocorkan apa yang aku katakan kan? Aku tidak melakukannya. Naomi khawatir. Naomi, kamu tidak percaya padaku, suara Jensen sangat dingin. Bukan begitu, aku percaya padamu. Tadi ibu menelepon dan bertanya di mana aku berada. Aku. Suara Naomi tersendak. Pupil Jensen membeku, kamu berkata padanya bahwa kamu sedang bersamaku dan menemukan seorang saksi. Ibu bertanya padaku, jadi aku mengatakannya. Naomi sekarang seperti gadis yang melakukan kesalahan, namun dia berkata dengan tegas, apa maksudmu, kamu meragukanku? Itu adalah ayahku, kakekku, bagaimana aku bisa menyakiti mereka? Ya, kamu tidak menyakiti mereka, tetapi kamu membunuh orang yang tidak bersalah. Jika kamu tidak menelepon dan membocorkan informasi, bagaimana bisa orang-orang itu begitu cepat datang? Jensen menegur dengan dingin, hidup yang penuh kebahagiaan, dan mati karenamu. Raut wajah Naomi berubah drastis dan matanya berair. Naomi adalah seorang dokter spesialis di rumah sakit rakyat. Meskipun dia telah melihat orang mati di meja operasi, dia tidak pernah membunuh orang. Ketika Jensen melihat Naomi merasa kesakitan, Jensen berhenti memarahinya. Dava benar-benar orang yang tidak bersalah. Karena melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat, jalan hidup Dava berubah dan dia hanya bisa bersembunyi dalam kegelapan. Aku menemukan dirinya dengan susah payah, tetapi pada akhirnya dia mati karena aku sendiri. Apakah orang-orang di balik layar ini benar-benar selihai itu? Jensen berpikir, setelah Naomi menelepon, si pembunuh tiba-tiba datang. Apakah Renata juga terkait dengan masalah ini? Tunggu, Dava mengucapkan sepatah kata sebelum dia meninggal, Bon. Inilah yang dikatakan Daniel kepada pembunuh di tebing, Bon. Seseorang muncul di benak Jensen, Paman Bonnie. Setelah Naomi berbicara di telepon, pembunuhnya segera datang. Mungkin Paman Bonnie mengetahuinya dari Renata lalu menyuruh orang untuk membunuh Dava. Melihat Jensen terdiam, Naomi berkata dengan pelan, kakak ipar, aku salah. Tolong jangan marah. Pergi sana. Jensen tahu bahwa polisi akan segera datang. Hal itu sangat merepotkan, jadi Jensen bergegas pergi bersama Naomi. Jensen berpikir, petunjuk-petunjuk sudah semakin jelas. Pertama, Paman Bonnie. Kedua, plutokrat yang mengakuisisi perusahaan keluarga Miller. Ketiga, Jessica, dia adalah saksi terpenting. Jika Jessica diatur oleh kekuatan besar di balik layar untuk menjadi patriark keluarga Miller, dia pasti bisa membuktikan segalanya. Naomi diturunkan di tengah jalan. Jensen kembali ke rumah komunitas dan mengirim pesan ke panah untuk mencari Jessica. Dia mengeluarkan benda hitam yang menembak Dava dan menyadari bahwa itu adalah anak panah ninja. Ada ukiran bunga sakura hitam di anak panah itu? Orang-orang dari negara matahari? Jensen mengerutkan kening dan tiba-tiba pikirannya sedikit kacau. Dia menduga kematian kakek Miller berhubungan dengan master dunia Jianghu, tetapi sekarang tiba-tiba muncul anak panah ninja. Tiba-tiba, Jensen teringat tentang perang antara Pulau Ayam di kota Asmenia dan pembunuh malam. Dalam perang tersebut ada seorang ninja. Ketika dia meninggal, pergelangan tangannya juga memiliki tanda bunga sakura hitam. Apakah ini organisasi pembunuhan malam? Ekspresi Jensen berubah menjadi dingin. Sejak dia datang ke ibu kota, dia sudah lama tidak berhubungan dengan organisasi pembunuhan internasional ini. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, ada panggilan telepon masuk. Jensen melihat ponselnya, ternyata yang menelepon adalah Luciano. Jensen tiba-tiba teringat pada kesepakatannya dengan Luciano sebelumnya. Dr. Jensen, apakah Anda mau pertandingan medis hari ini? Suara Luciano sangat indah dan lembut. Jika pasien mendengar suara ini, pasti mereka akan percaya padanya. Jensen sebenarnya mau menolak, tetapi dia memikirkan reputasi Aula Singlin, dia akhirnya mengangguk dan setuju. Oke, saya akan menunggu Anda di Hotel Anggrek. Suara Luciano begitu menenangkan. Sejak ingatanku kembali, aku telah melihat banyak ahli medis, baik dari barat maupun yang tradisional, tetapi dalam hal gaya, Luciano tidak ada duanya. Luciano bertemperamen baik dan tidak sombong, dia benar-benar cocok untuk pengobatan tradisional. Temui dia sebentar. Jensen merapikan diri lalu pergi. Faktanya, kalau urusan temperamen, Jensen tidak lebih buruk dari Luciano,
Tetapi masalah tentang Elena memang memengaruhi suasana hatinya. Ketika Jensen berjalan keluar dari rumah komunitas, suara Diana muncul dari belakang. Kakak ipar. Suaranya terdengar sangat sedih. 695. Jensen menggeleng-gelengkan kepalanya, mengunci pintu, lalu menatap Diana. Diana, jika aku berkata aku bukan seorang pembunuh, apakah kamu percaya? Aku percaya. Diana menatap Jensen, bahkan jika kakak ipar membunuh orang, selama kakak ipar mengatakan dia tidak membunuh, aku juga akan percaya, karena aku tahu kakak ipar tidak mungkin membohongiku. Diana tidak tahu apakah Jensen seorang pembunuh atau bukan, tapi dia tahu Jensen tidak akan membohonginya. Jika dia bilang tidak, artinya tidak. Coba saja kakakmu bisa berpikir sepertimu. Jensen berjalan bersama Diana dan bertanya dengan ragu-ragu, bagaimana kabar keluarga Miller dan kakakmu? Diana berkata dengan mata merah, keluarga Miller, mereka berkata jika hukum tidak dapat memberikan sanksi kepada kakak ipar, mereka akan bergerak sendiri, kakak menganggapmu sebagai musuh. Kakak ipar, kenapa bisa begini? Kamu dan kakak saling mencintai, kenapa pada akhirnya kalian menjadi musuh? Kalau saja kita masih baik-baik saja saat di kota Asmenia, kamu masih akan menjadi dokter Aula Singlin, bukan menjadi presidir senior grup Dream Internasional dan kakak juga masih akan menjadi polisi, bukan putri keluarga Miller. Bukankah itu terdengar menyenangkan? Jensen merasakan hal yang sama, dia menghela napas dan menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa kembali, kakakmu pasti ingin membunuhku. Setelah Jensen berbicara, Jensen lalu pergi ke Hotel Anggrek. Hotel Anggrek adalah hotel yang sudah terkenal sejak lama. Pada masa-masa awal reformasi, hotel ini dirancang khusus untuk menjamu tamu asing. Jensen menghentikan mobilnya, dia melihat sebuah plakat di gerbang Hotel Anggrek yang bertuliskan, pertukaran ilmu medis antara Aula Kinsey dan Aula Singlin. Orang-orang masuk ke sana satu demi satu, semuanya adalah dokter. Santo Luciano ini sangat terampil. Dalam waktu singkat, berita tentang peraduan ilmu medis kali ini tersebar dengan cepat. Kakak ipar, apakah kamu ingin beradu ilmu medis dengan seseorang? Siapa lawannya? Diana bertanya karena penasaran. Seorang master yang hebat? Jensen berkata dengan sungguh-sungguh. Diana terkejut dan semakin penasaran, keterampilan medis kakak ipar selalu tak terkalahkan. Ini pertama kalinya aku melihatmu mengatakan ini. Pihak lawannya adalah seorang murid utama Dr. Azura dari Akademi Lembah Hantu. Aku belum tahu keterampilan medisnya seperti apa, tapi temperamennya sangat baik dan cocok untuk belajar pengobatan tradisional. Jensen menjelaskan. Jensen berkata dalam hati, Luciano ini kemungkinan berasal dari dunia Jianghu, kekuatannya sangat bagus. Dr. Jensen. Setelah keduanya masuk, orang-orang di sekitar mereka menyambutnya dengan hangat. Aula Singlin kini sudah terkenal di ibu kota. Belum lagi Jensen dicurigai sebagai pembunuh belum lama ini. Dia membuat semua orang di ibu kota terkejut saat itu. Mereka tidak menyangka Jensen akan dibebaskan secepat ini. Aula itu seperti ruang kuliah, tentu saja tidak mengherankan, tetapi jumlah orangnya sangat banyak dan dari cara berpakaiannya terlihat bahwa mereka semua cendekiawan atau orang kaya. Luciano adalah murid utama Dr. Azura dan dia sangat terkenal di bidangnya. Semua orang ingin melihat apakah Aula Singlin yang baru muncul memiliki keterampilan medis yang lebih baik dibanding Akademi Lembah Hantu. Dr. Jensen sudah tiba. Luciano sedang mengobrol dengan para tamu, dia berinisiatif berjalan ke arah Jensen begitu dia melihat Jensen. Dia mengenakan setelan putih yang membuat orang merasa terisolasi. Dia melihat Jensen dengan segan. Dr. Luciano. Jensen menyambutnya dengan sopan. Luciano mengulurkan tangannya dan berjabat tangan dengan Jensen. Saat itu, banyak reporter yang mengambil foto. Bagaimanapun juga, ini adalah foto kedua praktisi pengobatan tradisional termuda di Huaxia. Jensen sedikit terkejut tapi tidak mengatakan apapun. Tiba-tiba Jensen merasakan energi yang kuat dari telapak tangan Luciano, terasa panas seolah-olah sedang memegang sepotong arang. Pupil Jensen membeku, Luciano ini adalah seorang master. Kekuatannya sebanding dengan pemimpin Akademi 13. Ini mengerikan. Bagaimanapun juga, Luciano baru berusia 20-an tahun. Jika melihat para pemimpin sekte yang dikalahkan oleh Jensen, semuanya sudah tua.
Sepertinya di antara teman sebayaku, aku bukan satu-satunya yang memiliki energi yang kuat. Jensen berkata dalam hati, dia ingin tahu lebih tentang sekte menengah dan sekte besar. Tentu saja, fakta bahwa dia mementingkan Luciano tidak berarti bahwa Luciano adalah lawannya. Lagi pula, jika itu adalah tingkat keempat dari teknik kaisar manusia, Luciano juga bisa membuat Jensen bergerak serius. Tapi jika itu adalah tingkat kelima dari teknik kaisar manusia, itu akan cukup berat. Luciano ini masih muda. Luciano masih berjabat tangan Jensen, dia bahkan tersenyum ke kamera, memberikan kesan elegan dan sopan kepada orang-orang. 1 menit kemudian, dia menarik tangannya kembali dan tersenyum pada Jensen. Dr. Jensen, hari ini 2 klinik besar pengobatan tradisional melakukan pertukaran ilmu. Nanti kita akan menemukan penyakit yang rumit lalu mengatasi masalah pasien. Sungguh sebuah kehormatan. Jensen tersenyum sopan, dia mengagumi ketenangan Luciano yang bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dr. Jensen, bagaimana kamu bisa bebas dari penjara? Aku mendengar kamu adalah seorang pembunuh. Pada saat itu, seorang pria yang mengenakan setelan tuxedo hitam dan seorang wanita yang mengenakan gaun ungu di antara kerumunan datang sambil tertawa. Wanita itu sangat memesona dan menarik perhatian banyak orang kaya layaknya seorang ratu. Tetapi ketika mata mereka tertuju pada pria itu, pikiran di benak orang-orang kaya itu hilang terbawa angin. Karena pria itu adalah tuan muda keluarga Woodley, Aidan Woodley. Dr. Jensen adalah seorang pembunuh? Apa yang terjadi? Apakah kamu tidak menonton berita? Kakek Miller dari keluarga Miller dibunuh, sepertinya pembunuhnya adalah Dr. Jensen. Lalu bagaimana dia bisa bebas? Aku tidak tahu, diduga ada seseorang di balik Dr. Jensen, mungkin Dr. Jensen hanyalah tersangka yang melakukannya. Banyak orang mulai berbisik. Dr. Jensen, kamu benar-benar tidak punya malu ya, hidup kamu di ibu kota tergantung pada keluarga Miller, sekarang kamu malah menghancurkan mereka. Bagaimana kamu bisa seperti ini? Aidan kembali tertawa. Tisa juga ikut tertawa, dia tidak tahu tentang berita tersebut dan sangat terkejut. Jensen bergeming, tangkap saja aku jika kamu punya bukti, jangan banyak omong kalau kamu tidak memiliki bukti, aku bisa menuntut kamu karena fitnah. Ya, Dr. Jensen sekarang sombong sekali, membunuh orang saja masih bisa dibebaskan, aku tidak menyangka keluarga Miller akan menderita seperti sekarang karena telah membesarkan seorang penusuk dari belakang. Aidan berpura-pura takut, dia sengaja memprovokasi Jensen. Meski sekarang kehidupan masyarakat diatur oleh hukum, fitnah seperti ini tetap sangat efektif, apalagi Jensen kini menjadi orang terkenal. Orang-orang yang hadir menatap Jensen dan ekspresi mereka berubah. Keluarga Miller termasuk dalam 8 keluarga elit, Jensen adalah menantu yang menetap di rumahnya. Sekarang Jensen sudah mendapatkan ketenaran dan kekayaan, tidak akan ada yang percaya bahwa Jensen tidak menerima bantuan apapun dari keluarga Miller. Tapi sekarang dia malah menghancurkan keluarga tersebut dan membunuh kakek Miller, sungguh kejam. Jensen tidak bergeming dan malah melihat ke arah Luciano. Luciano tersenyum dan berkata, kalau begitu mari kita mulai pertukaran ilmu pengobatan tradisional. Kebetulan ada seorang pasien yang sedang gawat darurat. Mari kita lihat siapa di antara Aula Singlin dan Aula Kinsey yang memiliki keterampilan medis yang lebih baik. Dia bertepuk tangan dan seseorang segera membawa pasien ke aula. Pasien ini berada di unit gawat darurat kemarin, penjelasan mengenai penyakitnya cukup aneh, jadi aku mengundang kamu ke sini. Saat Luciano sedang berbicara, pasien telah tiba di depan keduanya. Dia adalah seorang gadis muda, mengenakan kacamata hitam tebal tapi kecantikannya sama sekali tidak bisa disembunyikan. Dia tampak terkejut ketika melihat Jensen lalu segera melepas kacamata hitamnya. Itu adalah Alexa. Episode 696. Jensen sedikit terkejut. Alexa adalah putri Lukas dari kota Asmenia dan merupakan artis papan atas di Huasia. Kenapa dia datang ke sini? Alexa sangat senang melihat Jensen. Dia ingin mengatakan sesuatu tapi tidak bisa berkata apa-apa. Sepertinya ada yang salah dengan tenggorokannya dan air matanya mengalir. Jensen meliriknya dan tersenyum, aku tahu bagaimana situasinya, tenang saja dan jangan melawan. Alexa mengangguk tapi tetap merasa khawatir. Dia akan mengadakan konser besok dan tenggorokannya tiba-tiba menjadi serak. Jika dia tidak bisa tampil, dia akan mengalami kerugian besar.
Namun, Alexa mengetahui kemampuan medis Jensen dan akhirnya merasa lega. Aku akan mulai dulu. Luciano tiba-tiba berkata, Nona Alexa adalah artis papan atas, tenggorokannya serak dan tidak dapat berbicara. Besok dia akan mengadakan konser, jadi pastikan untuk menyembuhkan tenggorokannya sebelum besok. Kata-kata ini diucapkan kepada semua orang yang hadir. Ketika mereka mendengar bahwa itu adalah artis papan atas, mereka langsung tahu bahwa itu bukanlah penyakit ringan. Bagaimanapun juga, pengobatan juga tergantung pada identitas pasien. Beberapa penyakit ringan adalah penyakit ringan bagi orang biasa tapi merupakan penyakit serius bagi orang besar. Fakta bahwa konser akan diadakan besok menunjukkan urgensi kondisi tersebut. Alexa ingin Jensen menyembuhkannya. Melihat Luciano berkata demikian, dia terpaksa menganggukkan kepala. Duduklah di sini, aku akan mengukur denyut nadinya, ujar Luciano. 3 jari Luciano menyentuh tangan Alexa dan dia bertanya, bagaimana pola makan kamu belakangan ini? Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya setelah menanyakan hal tersebut, maaf, aku lupa Nona Alexa belum bisa bicara. Setiap gerakannya sangat elegan dan sopan seperti seorang master. Jensen diam-diam mengangguk, dia melupakan sejenak misteri tentang Luciano, orang ini memang seorang dokter yang hebat. Baiklah, kondisinya umumnya sudah jelas. Saat ini, Luciano berkata dengan ringan, penyakitnya berasal dari perut pasien. Bukankah Nona Alexa tidak bisa berbicara karena tenggorokannya? Bagaimana bisa menjadi perut? Semua orang gempar. Kehilangan suara bisa disebabkan oleh pita suara, tenggorokan, maupun paru-paru. Tidak ada hubungannya dengan perut. Jensen mengangguk kecil. Luciano bukan hanya seseorang yang bertemperamen baik, tetapi juga ahli dalam keterampilan medis, karena hasil diagnosis Jensen juga perut. Luciano menambahkan, jika aku tidak salah menebak, Nona Alexa banyak minum bir dan makan buah dingin beberapa hari ini, lalu pergi jalan-jalan saat suhu di luar dingin dan tidak mengenakan pelindung apapun untuk menghangatkan tubuh. Alexa kaget lalu mengangguk. Benar-benar keterampilan yang luar biasa, bahkan sampai mengetahui apa yang terjadi tempo hari. Kerumunan kembali terkejut, itulah murid utama Akademi Lembah Hantu, pemimpin Aula Kinsi. Jangan khawatir, aku akan menuliskan resep obatnya untuk kamu coba, seharusnya akan baik-baik saja. Luciano berkata lagi sambil melambaikan tangan kepada asistennya untuk menuliskan resep. Dia jelas memiliki banyak pengalaman dan juga tidak mengatakan bahwa obat yang dia beri dapat menyembuhkan penyakit, tetapi mengimbau pasien untuk mencobanya. Ini adalah gaya pengobatan tradisional. Orang-orang yang bisa langsung meresepkan obat di Huaxia seperti Jensen jumlahnya sangat sedikit. Setelah meresepkan obat, Luciano menoleh ke Jensen dan berkata, Dr. Jensen, bagaimana menurut kamu? Jensen tersenyum dan menggelengkan kepalanya, penglihatan, pendengaran, dan pertanyaan Dr. Luciano telah membuka mata aku. Akan tetapi, jika kamu membiarkan aku untuk memeriksanya, sekali minum obat pasti langsung sembuh di tempat. Kalimat pertama Jensen membuat Luciano sedikit senang, tetapi kalimat terakhir terdengar tidak enak. Dr. Jensen ini terlalu percaya diri ya? Luciano tertawa, apakah Dr. Jensen melihat dengan jelas apa yang salah dengan Nona Alexa? Jensen berkata, penyakit Nona Alexa disebut, emas terkubur tanah. Emas terkubur tanah? Luciano mengerutkan keningnya, aku belajar di Akademi Lembah Hantu, aku juga tahu tentang kelompok tifus dan Akademi Kaisar Kuning, tetapi aku belum pernah mendengar penyakit, emas terkubur tanah. Jensen menjelaskan sambil tersenyum, organ dalam pengobatan tradisional sesuai dengan 5 elemen, perut adalah tanah, dan paru-paru adalah emas. Dalam 5 elemen, tanah menghasilkan emas. Jika ada terlalu banyak tanah, emas akan terkubur dan paru-paru secara alami akan kesulitan untuk mengeluarkan suara. Luciano tidak dapat menahan diri untuk menyela, Dr. Jensen, yang kamu jelaskan tidak seperti pengobatan tradisional, lebih mirip seperti metafisika Huaxia. Pengobatan tradisional berhubungan dengan yin yang dan 5 elemen tersebut, tidak mengherankan jika banyak tanah dapat membuat emas terkubur. Jensen berkata, dan sejak zaman kuno, pengobatan tradisional juga termasuk dalam metafisika, termasuk seni bela diri, numerologi, dan sebagainya. Luciano tidak bisa berkata-kata setelah mendengar Jensen. Meskipun yang Jensen katakan terdengar seperti ilusi yang tidak bisa diandalkan, tetapi secara teori tidak ada yang salah. Orang-orang yang mempelajari pengobatan tradisional pasti mengetahui yin yang dan 5 elemen pengobatan tradisional,
Tetapi apa yang dikatakan Jensen lebih misterius dari itu. Di aula tersebut mulai terdengar orang-orang berdiskusi. Ada banyak dokter di sini, mereka juga tahu yin yang dan 5 elemen. Beberapa orang setuju dengan pernyataan Jensen, sementara yang lain menentangnya. Memang, ketika Master telah berbicara, tanggapannya sangat luar biasa. Jika Jensen adalah seorang dokter biasa, mungkin semua orang yang hadir akan terus mencibirnya. Luciano mengerutkan kening dan berkata, "Aku tidak tahu apa maksud Dr. Jensen, apa yang dibutuhkan untuk menyembuhkan penyakit ini. Hanya obat, satu jenis obat sudah cukup." Jensen berkata pelan. Luciano hampir ingin memaki dan mengatakan itu semua omong kosong. Pengobatan tradisional meresepkan obat untuk penguasa dan bawahannya, hukumnya juga ketat, semua hal harus benar-benar diperhitungkan. Hanya obat? Dia pikir pasiennya hanya menderita flu ringan. Tapi bagaimanapun juga, Dr. Jensen memiliki reputasi yang tinggi. Alih-alih menegurnya, Luciano bertanya, "Apa kamu tahu obat jenis apa itu?" "Cicadas Loug," ujar Jensen. Luciano tidak bisa menahan tawa. Cicadas Loug berguna untuk menghilangkan panas, menghilangkan ruam dan mengobati faring. "Kamu menggunakannya untuk mengobati pasien yang kehilangan suara?" "Bisa atau tidak, aku akan tahu setelah menggunakannya." Jensen tetap tenang dan berkata kepada orang-orang yang hadir, "Tolong bunuh 8 jangkrik, rebus mereka dengan api besar, dan kemudian bakar mereka dengan api kecil. Selama 15 menit. "Baik, aku akan lakukan." Seorang praktisi dokter berdiri dan pergi untuk menyiapkan obat. 20 menit kemudian, dia datang memegang semangkuk obat cair berwarna coklat. Jensen mengambilnya dan mencium baunya, lalu dia mengangguk kepada Alexa, "Minumlah, tidak akan terjadi apa-apa, minumlah semangkuk lagi malam ini dan kamu bisa sembuh." Alexa mengambil ramuan obat itu dengan cepat, dia sangat percaya pada Jensen. Dia meminumnya dalam 1 teguk dan tenggorokannya terasa hangat. Setelah 1 menit, paru-parunya terasa sejuk. Semua orang memandang Alexa dengan sangat gugup. "Ah!" Alexa mencoba berbicara, tetapi suaranya sedikit goyah. Alexa sangat gembira dan dia terus mencoba berbicara, suara teriakannya semakin jelas. "Terima kasih, Kak Jensen." Pada akhirnya, dia lebih berterima kasih kepada Jensen. Penonton terkejut? Ini adalah kasus kehilangan suara. Jika menggunakan pengobatan barat, pasti memerlukan pemeriksaan secara terus-menerus. Kalaupun bisa disembuhkan, itu akan memakan waktu sekitar 1 minggu. Namun Jensen hanya menggunakan 1 obat untuk mengatasinya. Tidak salah lagi, ini adalah Dr. Jensen dari Aula Singlin. Bagaimana mungkin? Pupil Luciano membeku, dia terus-terusan memikirkan efek dari Cicadas Loug tapi tidak menemukan jawabannya. Luciano berdiri dan memberi hormat pada Jensen. "Dr. Jensen, pertukaran ilmu medis kali ini, Aula Singlin-lah yang menjadi pemenangnya." Penonton sekali lagi gempar, kali ini Aula Singlin mengalahkan Aula Kinsi. Bagaimanapun juga, lawan Jensen kedudukannya sangat tinggi dan itu adalah murid utama Dr. Azura. Episode 697. Mohon sarannya. Luciano terus bertanya, dia sama sekali tidak malu untuk bertanya. Jensen mau tidak mau mengagumi Luciano. Dia masih muda, tidak sombong, dan tidak malu untuk bertanya. Jika orang-orang seperti ini benar-benar mengabdikan diri pada ilmu medis, mereka pasti akan menjadi dokter terkenal di Huaxia di masa depan. Bahan obat tradisional tidak hanya berdasarkan farmakologi, tetapi juga pada kemanjuran obatnya. Jensen menjelaskan dengan perlahan, ada banyak emas yang terkubur di dalam tanah dan kita harus menggali tanah itu untuk menghasilkan emas. Jangkrik adalah serangga yang hidup di bawah tanah, saat menggali tanah, jangkrik membawa cangkang. Menggali tanah akan menghasilkan emas. Setelah menggali tanah, jangkrik akan bernyanyi pada musim panas, tepat sekali dengan Nona Alexa yang akhirnya mengeluarkan suara. Tidak salah lagi, ini adalah Dr. Jensen. Mendengarkan kata-kata Dr. Jensen lebih baik daripada membaca buku selama 10 tahun. Terdengar tepuk tangan yang meriah di aula tersebut, reporter televisi juga terus menyorot Jensen dan mewawancarainya. Pemandangan Aula Singlin saat ini sangat indah. Tinggi, sangat tinggi. Luciano berdiri, memberi hormat pada Jensen dan tersenyum, "Dr. Jensen, kali ini Akademi Lembah Hantu kalah. Tetapi jika Dr. Jensen bersedia, aku ingin beradu ilmu dengan kamu 2 kali lagi."
Apapun yang kamu mau. Jensen tidak terlalu peduli, dalam hal pengobatan tradisional, dia tidak takut pada siapapun. Pada saat yang sama, stasiun televisi merilis siaran langsung acara tersebut dan menyebabkan kehebohan di ibu kota. Lihat, pembunuh ini semakin terkenal. Semua anggota keluarga Miller menonton televisi di aula rumah. Semua orang sangat marah ketika melihat Jensen terkenal kembali. Aku benar-benar setuju dengan kalimat, orang baik tidak akan hidup lama, orang jahat akan terus hidup selama ribuan tahun. Paman kedua Leimin menghela napas, balas dendam atas kematian ayahnya tidak bisa terbalas, dia hanya bisa melihat musuhnya mendapatkan ketenaran dan kekayaan. Bagaimana dia tidak marah? Elena melihat wajah yang dikenalnya di televisi dan pelan-pelan mengepalkan tinjunya. Dia terlihat seperti tidak sadarkan diri. Entah kenapa Elena merasa sangat aneh dan benci ketika melihat Jensen semakin sukses. Apakah sisi lain dari cinta adalah benci? Semakin banyak cinta, semakin banyak rasa benci. Elena, lihat betapa baiknya keadaan Jensen, kemudian lihatlah keadaan kita. Mai menarik Elena, raut wajahnya penuh amarah. Sayangnya masih belum bisa dipastikan bahwa Jensen adalah pembunuhnya, bujuk Zachary di sampingnya. Jensen sekarang adalah orang hebat, bukti apapun dapat dihapus olehnya. Bagaimana cara membuktikan kesalahannya? Lihatlah keluarga Miller saat ini, dulu keluarga elit, tapi dihancurkan oleh Jensen sampai seperti ini. Jensen adalah kutukan. Mai sangat marah, aku benar-benar tidak menyangka. Ketika berada di keluarga Lawrence, dia adalah anak patuh yang tidak membalas ketika dimarahi. Sekarang ketika telah mencapai kesuksesan besar sikapnya malah menjadi seperti ini. Pria menjadi jahat ketika mereka punya uang. Zachary menghela napas berulang kali dan tidak tahu harus berkata apa. Bu, jangan khawatir, aku akan mengirim Jensen ke penjara dengan tanganku sendiri. Elena menyela, aku bersumpah, kalau seumur hidupku aku tidak bisa menangkap Jensen dan membawanya ke pengadilan, aku tidak akan mati. Elena, Bibi mendukungmu. Renata adalah orang pertama yang berteriak, binatang buas ini harus ditangkap dan dihukum mati. Paman kedua, kenapa kita tidak menyewa pembunuh? Ricky tiba-tiba melihat ke arah paman kedua. Pupil paman kedua Leimin membeku, lalu menggelengkan kepalanya, tidak bisa, menyewa pembunuh perlu banyak uang, keluarga kita tidak punya uang sebanyak itu. Bukankah ada banyak barang antik di rumah kita jual saja, teriak Ricky. Paman Boni yang diam di sebelahnya sedikit berkedip. Saat ini, hotel anggrek penuh dengan tepuk tangan. Luciano begitu memuji Jensen dan mengatakan bahwa di antara praktisi pengobatan tradisional termuda di Huasia, Jensen pantas menjadi yang nomor 1. Meskipun Luciano sangat sopan, tetapi Jensen menyadari arti kata-katanya, praktisi muda nomor 1 tidak berarti praktisi nomor 1, di atas Jensen masih ada Dr. Azura. Luciano ini sangat lihai menyanjung tanpa menjatuhkan muka. Minggir. Saking bersemangatnya, kamu sampai menginjak kakiku. Tiba-tiba, ada omelan tajam yang muncul dari belakang. Ada seorang wanita cantik yang mengenakan banyak perhiasan sedang menarik seorang gadis muda dan memakinya. Ada juga seorang pria parubaya yang tegap di samping wanita cantik itu, tetapi dia tidak ikut campur, dia menggendong seorang anak berusia 6 atau 7 tahun. Maaf, aku tidak sengaja menginjaknya, aku minta maaf. Gadis muda itu adalah Diana. Dia melihat Jensen mengalahkan Luciano dan dia turut senang. Dia terhalang oleh banyak orang sehingga dia melompat untuk melihatnya dan tidak sengaja menginjak wanita cantik itu. Tapi dia juga merasa aneh, wanita cantik di belakangnya ini jelas-jelas melihatnya melompat, tetapi masih juga meletakkan kakinya di sini. Apabila minta maaf saja cukup, apa gunanya polisi? Wanita cantik itu tak henti-hentinya menarik Diana dan menampar wajahnya. Diana tertegun setelah ditampar dan ingin melawan, tetapi beberapa pengawal muncul dan menangkapnya. Berani-beraninya kamu melawan, tahukah kamu siapa aku? Wanita cantik itu sangat marah, dia melihat Diana. Mengenakan rok kantor lalu berkata, kalau dilihat dari penampilanmu yang centil, kamu pasti seorang simpanan. Apa yang kamu banggakan? Setelah berbicara, wanita cantik itu meraih tas Diana dan membantingnya ke tanah. Cukup, aku sudah minta maaf, apalagi yang ingin kamu inginkan? Diana juga marah, tapi dia ditangkap oleh pengawalnya dan tidak bisa melawan. Cukup? Cukup kentutmu, kamu menakuti Ellie, kamu tahu.
Wanita cantik itu masih bingung, dia menarik kalung dan anting-anting Diana lalu membantingnya ke tanah. Aku lihat-lihat kamu bukan seorang simpanan, kau masih muda, memakai tas LV dan perhiasan Tiffany. Kamu tidak tahu batas. Anting dan kalung itu hancur, lalu wanita itu kembali menampar Diana. Diana langsung dipukul sampai menangis, ini adalah pertama kalinya dia mengalami hal seperti ini. Pihak lawan tampaknya merupakan sosok besar. Hentikan. Jensen berlari dengan cepat lalu menendang salah satu pengawal dan menampar yang lainnya. Pengawal ini sangat kuat, benar-benar kekuatan tingkat bumi, mereka diserang oleh Jensen tetapi mereka hanya mundur dan tidak terluka. Tentu saja, Jensen tidak mengerahkan kekuatan yang besar. Awalnya Jensen juga tidak tahu bahwa mereka memiliki energi Ki. Kakak ipar. Setelah Diana berhasil melepaskan diri, dia segera memeluk Jensen dan menangis seperti anak kecil yang sedang terluka. Dia benar-benar tidak berdaya tadi, dimarahi, disebut sebagai simpanan, bahkan ditampar dan dianiaya. Wajah Jensen berubah muram, menatap wanita cantik itu dengan dingin dan berkata, apakah kamu ingin mati? Kamu Dr. Jensen. Wanita cantik itu tampak sedikit terkejut, apakah simpanan ini milikmu? Diam. Jensen menenangkan Diana, kalau tidak dia akan menampar wanita itu dari tadi. Dr. Jensen, kamu datang di waktu yang tepat. Pria parubaya yang diam tadi tiba-tiba berkata dengan ringan, kami pernah ke sini sebelumnya. Kami ingin melihat siapa yang keterampilan medisnya lebih hebat di antara kamu dan Dr. Luciano dan pada akhirnya kamu yang menang, jadi kami meminta kamu untuk menemui kami. Nada bicaranya seperti sedang memilih-milih dokter yang pantas untuk dia temui. Gadis kecil ini adalah pacar kamu kan, istri aku sebelumnya ceroboh, aku minta maaf. Pria parubaya itu sepertinya meminta maaf, tapi nadanya tidak terdengar seperti permintaan maaf. Episode 698. Jensen kesal dan tertawa, ternyata pria itu mencari dirinya untuk berobat, tapi sikap seperti ini apa bedanya dengan Martin dari 4 raksasa di kota Asmenia? Dia pikir pernah bertemu orang seperti ini cukup sekali dalam hidupnya, siapa yang tahu di ibu kota masih ada orang seperti ini. Apa menurut kamu aku akan memeriksa pasien tersebut? Jensen berkata dengan dingin. Haha. Pria parubaya itu tampak tenang dan berkata dengan ringan, aku pikir Dr. Jensen akan melakukannya. Mungkin kamu belum tahu identitas aku, jadi aku akan memberitahu. Kamu di sini. Aku Fadlan Weil. Saat dia mengatakan ini, seluruh penonton menjadi gempar. Fadlan Weil, Presidir Grup Weil dan juga orang terkaya ketiga di Huasia. Bisnisnya berkaitan dengan internet dan dia memonopoli hiburan internet, komunikasi, dan industri lainnya. Ini adalah raksasa bisnis yang nyata. Fadlan dengan bangga berkata pada Jensen, ini adalah putri kecilku, dia mengidap penyakit aneh. Dia tidak bisa menggerakkan lehernya dan tidak bisa melihat dengan baik. Aku sudah mengunjungi rumah sakit besar tapi tetap saja. Tidak ada hasilnya. Jika Dr. Jensen punya solusi, berapapun biayanya akan aku sanggupi. Jensen melihat gadis kecil di sampingnya memiliki masalah pada lehernya dan tidak dapat meregangkan tubuhnya atau berbalik. Dia mengangkat kedua bahu dan menjepit kepalanya. Bahkan matanya tidak bisa bergerak dengan normal dan seringkali memutar mata putihnya ke atas. Penyakit ini sangat aneh. Gadis kecil ini berstatus tinggi dan penyakitnya ada di leher, orang biasa tidak akan berani mengobatinya dengan santai. Jensen meliriknya dan akhirnya tahu bagaimana situasinya. Dia menggelengkan kepalanya dengan dingin, aku bisa menyembuhkan penyakit putri kamu, tapi kenapa aku harus menyembuhkannya? Fadlan tahu bahwa Jensen marah karena Diana dipermalukan tadi, dia tersenyum dan berkata, 100 juta. Jensen tidak tergerak. 500 juta. Fadlan berbicara lagi. Aula itu terasa panas, 500 juta untuk biaya berobat. Benar-benar orang terkaya ketiga di Huasia. Enyahlah. Jensen menjawab. Kamu gila, berani-beraninya menolak keluarga Weil. Wanita cantik itu meraung, aku tidak percaya ada yang tidak bisa dibeli dengan uang, 1 miliar. 3 aturan dan prinsipku. Pertama, mereka yang tidak menghormati aku tidak akan aku obati. Kedua, mereka yang meragukan pengobatan tradisional tidak akan aku obati. Ketiga, mereka yang jahat tidak akan aku obati. Kamu telah
melanggar aturan pertama dan tidak menghormati aku. Jensen akhirnya berbicara, aku pernah bertemu orang-orang seperti kamu di kota Asmenia. Mereka arogan dan kasar, berpikir bahwa uang dapat menyelesaikan segalanya. Sekarang aku ingin melihat apakah uang dapat menyelesaikan segalanya. Fadlan akhirnya mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, aku sudah bilang, apa yang terjadi dengan pacar kamu adalah kecerobohan aku juga sudah meminta maaf kepada kamu, dan aku selalu merasa bahwa uang dapat menyelesaikan segalanya, 2 miliar. Penonton tidak lagi gempar dan terdiam. 2 miliar, nominal itu cukup untuk menciptakan kerajaan bisnis. Jika orang biasa bisa mendapatkan uang ini, jangankan 1, kehidupan 3 generasi pun akan sangat tercukupi. Jensen mencibir, jika permintaan maaf itu cukup, jadi apa yang polisi kerjakan? Kamu tadi sudah menyebut 2 miliar, apakah kamu ingin menaikkannya menjadi 10 miliar? Wajah Fadlan diam-diam berubah dingin, dan wanita cantik itu meraung, kamu masih tidak mau melakukannya, aku akan memberimu kesempatan terakhir, kamu mau menyembuhkannya atau tidak? Suara ini penuh dengan ancaman. Jensen semakin kesal tetapi dia tertawa, bukankah kalian kaya? Mengapa memohon padaku? Aku memiliki keterampilan medis, aku hanya tidak ingin melakukannya. Jika berbicara kemampuan, kamu dapat meminta Dr. Luciano dari Akademi Lembah Hantu untuk menyembuhkannya. Aku sudah memberikan kamu pilihan yang mudah dan kamu justru mengambil pilihan yang sulit, rasakan akibatnya. Fadlan meneguk minuman dan melambaikan tangan ke pengawalnya. Semua pengawal segera berjalan ke arah Jensen. Jensen tampaknya memiliki seni bela diri yang bagus, tapi bos mereka telah memberi perintah dan mereka langsung membawa Jensen pergi. Pengawal yang pertama dan terkuat menatap Jensen. Sebelumnya orang-orang mereka telah menderita kerugian kecil. Dia ingin melihat apakah seni bela diri anak muda ini benar-benar begitu kuat. Tinjuan pendukung. Dia meninju sekali menggunakan lebih banyak energi ki. Cari mati? Mata Jensen berubah menjadi dingin, orang-orang tingkat bumi ini berani arogan di depannya. Dia melepaskan Diana, lalu meraih dan memegang tinju pengawal itu di angin, energi ki itu mengalir. KRRK. Tinju pengawal itu menimbulkan suara patah yang tajam dan dia berteriak. Jensen melakukan tai chi, bahunya menabrak dada pengawal itu dengan keras. Tubuh seberat 150 kg lebih itu terbang keluar, tetapi sebelum dia jatuh ke tanah, sosok Jensen melintas dan dengan cepat meraihnya. Telapak kakinya menginjak tanah, setelah dia melompat atas, lututnya terbanting ke bawah. Brup! Pengawal itu dibanting ke tanah seperti karung pasir, dia memuntahkan darah dan seluruh tubuhnya langsung melemah. Jensen berdiri perlahan, selanjutnya yang mana? Semua pengawal kaget dan tidak berani bergerak, mereka sangat memahami seni bela diri Jensen. Fadlan terkejut tetapi kemudian dia sangat marah. Ya, apakah Tuan Fadlan harus marah seperti ini? Suara yang tajam tiba-tiba muncul dan kerumunan itu terpisah. Gracia datang dengan setelan hitam. Setelah melihat Gracia, wajah Fadlan sedikit berubah, Nona Gracia, aku hanya datang untuk berobat, tetapi aku tidak menyangka anak ini akan memperlakukan aku seperti ini. Apakah begini sikap orang yang ingin berobat ke dokter? Gracia tertawa dengan acuh tak acuh dan menambahkan, aku rasa Tuan Fadlan harus mengambil kembali barang-barang yang jatuh. Mata Jensen berkedip-kedip, Gracia bukanlah orang biasa, jika pihak lawan adalah orang biasa, mereka tidak akan keberatan dengan tindakannya. Di sisi lain, hal ini juga mengingatkan diri sendiri bahwa Fadlan bukan orang biasa. Fadlan memahami maksud kata-kata Gracia. Dia berkata kepada wanita cantik itu, pergi dan ambil semua perhiasan dan tas yang rusak itu dan minta maaflah kepadanya. Menyuruhku mengambil sampah itu? Wanita cantik itu tidak mau. Pergi. Fadlan meneguk minuman. Wanita cantik itu terpaksa mencari perhiasan-perhiasan itu di tanah. Setelah dia menemukan semuanya, dia mengembalikannya kepada Diana sambil berkata, sebelumnya aku ceroboh, aku minta maaf padamu. Lupakan saja. Diana tidak mau menimbulkan masalah besar, dia tidak peduli. Jensen, apabila kamu mau mengobati penyakit ini maka obatilah, jika kamu tidak mau juga tidak masalah, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Melihat Fadlan sampai menundukkan kepala, Gracia berbicara dengan Jensen lalu memanggilnya untuk pergi bersama. Pergi saja. Wanita cantik itu berpikir bahwa jika dia meminta maaf dengan rendah hati, Jensen akan membantunya, tetapi siapa sangka dia pergi tiba-tiba.
Wanita itu berkata pada Fadlan, lihat, ini begitu menyedihkan, penyakit Ellie lagi-lagi belum bisa disembuhkan. Fadlan terlihat murung tapi tidak mengatakan apapun. Meskipun grup aliansi bintang milik Gracia adalah 10 besar di Huasia dan sumber daya keuangannya tidak sebanding dengan grup Whale, latar belakangnya tidak sederhana. Dan sekarang dia melindungi pemuda itu, tentu saja tidak mudah untuk mengambil tindakan ini. Penyakit Ellie tidak bisa ditunda-tunda lagi, wanita cantik itu terus berteriak. Mau teriak sampai kapan? Memangnya menurutmu aku tidak panik? Pergi dan temui Master Ernest Alfie. Fadlan berkata dengan marah lalu pergi bersama orang-orangnya. Melihat akhir dari keributan itu, semua orang yang hadir menghela napas dengan penuh emosi. Luciano melihat ke arah gerbang dan berkata, Jensen ini cukup hebat dan dia benar-benar memanjat paha tebal Gracia. Masih ada kemampuan lain untuk dimainkan, tunggu saja. Keluarga Miller telah putus hubungan dengannya, cepat atau lambat mereka akan membunuhnya. Aidan dan Luciano tampaknya sangat akrab. 699. Tisa di sebelahnya tersenyum dan berkata, tiba-tiba, aku sedikit iri pada seorang dokter. Lihat, Nyonya Whale sampai meminta maaf dan memberi hormat. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Bagaimanapun juga, orang-orang di belakang Fadlan adalah sekte besar. Karena itulah, di depan dokter, tidak peduli seberapa kaya kamu harus patuh, dan tidak peduli seberapa kuat kamu harus menundukkan kepala. Dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri, keterampilan medis yang kuat juga tidak akan ada artinya. Aidan masih sangat kesal, dia melihat Luciano dan berkata, kamu bertarung dengannya sebelumnya, bagaimana kekuatannya? Tidak terduga. Luciano menjawab dengan sungguh-sungguh, aku merasa itu adalah kekuatan Master Surgawi Menengah. Tisa dan Aidan tersentak, menurut dugaan mereka, Jensen harus mengalahkan monster lembah darah dulu untuk mencapai peringkat surgawi bawah. Tetapi ternyata hasilnya tidak terduga. Untuk mengetahui batas pencapaian alam mereka dan menaikkan kekuatan satu tingkat sama sulitnya dengan mendaki langit. Haha, seni bela diri itu luar biasa, aku benar-benar mengira dia bisa terbang. Aidan terkejut dan berkata dengan masam, aku mendengar bahwa dia ingin menyelidiki masalah kakek Miller. Kekuatan Master Surgawi Menengah pun tidak cukup untuk itu. Memang. Meskipun Tisa terkejut dengan seni bela diri Jensen, itu tidak akan sebanding dengan kekuatan besar di balik layar. Dia tidak akan bisa menemukan pembunuhnya meskipun diberi waktu 3 tahun. Aidan berkata lagi. Luciano menunjukkan senyum tertarik, meskipun dia sedikit terlalu percaya diri, dia adalah lawan yang baik. Aku tertarik padanya. Kamu adalah salah satu dari 10 orang paling jenius di Akademi Bangau Putih. Kalau kamu sampai tertarik padanya, Jensen ini tidak akan beruntung. Mereka mengobrol sambil berjalan meninggalkan aula. Di sisi lain, Jensen sedang menenangkan Diana, tetapi gadis ini menanggapinya dengan ringan dan tidak peduli dengan apa yang terjadi sebelumnya. Namun, Jensen masih merasa bersalah padanya. Diana ditampar beberapa kali tanpa alasan, hal ini benar-benar tidak bisa diterima. Setelah mengantar Diana pulang, Jensen dan Gracia berjalan bersama. Jensen berkata terlebih dahulu, Nona Gracia, terima kasih kamu telah datang untuk menjadi penjamin untuk aku, kalau tidak, aku pasti masih di penjara sekarang. Ini adalah hal sepele, tetapi masalah mengenai kakek Miller itu sangat rumit. Untuk saat ini, aku hanya bisa memberikan satu pesan, jangan menyelidiki masalah ini. Gracia menatap Jensen dengan sungguh-sungguh, mengenai alasannya, aku tidak nyaman untuk mengatakannya, tetapi aku bisa memberitahu kamu, begitu kamu terus menyelidikinya, kamu akan semakin tidak bisa lepas. Jensen menggelengkan kepalanya, maaf, aku harus memberikan penjelasan kepada kakek Miller mengenai masalah ini. Kamu gila ya? Gracia mengerutkan keningnya. Wajah Jensen tenang, tapi matanya yang kukuh cukup mewakili jawabannya. Gracia menghela napas, aku paham dengan temperamen kamu, benar-benar seperti seekor banteng, sangat kukuh, tidak mau berbalik arah sebelum mencapai tujuannya. Begini saja, bagaimana jika aku katakan bahwa orang-orang di balik layarnya adalah 4 sekte besar? Jensen terkejut, yang disebut 4 sekte besar itu adalah 4 aliansi seni bela diri yang terkuat di Jianghu, mereka menguasai Jianghu, tidak ada yang tidak patuh kepada mereka. Akan tetapi, Jensen masih dengan tegas berkata, tidak peduli mau itu aliansi atau apapun,
Aku harus membunuh pembunuh itu dengan tangan aku sendiri. Gracia menghela napas dan akhirnya berhenti membujuk. Gracia tahu bahwa Jensen sudah bercerai dengan Elena, terus dianiaya, dan dianggap sebagai orang luar. Tindakan keluarga Miller membuat Jensen mengalami kemalangan dan jatuh ke dalam masalah. Siapa juga yang ingin berada dalam bahaya demi menemukan pembunuh itu? Mungkin Jensen pada dasarnya sangat penyayang dan ingin memberi penjelasan terakhir kepada Elena. Bagaimana asal-muasal Fadlan Weil sebelumnya? Jensen bertanya. Orang terkaya nomor 3 di Huaxia yang memiliki harta lebih dari 200 miliar yuan. Gracia menjelaskan, yang paling penting adalah, sosok di belakang Fadlan adalah Hudang dari sekte menengah. Pupil Jensen membeku, pantas saja kamu menarik aku keluar, kamu tidak ingin aku berkonflik dengannya. Ya, tapi bukan sepenuhnya karena itu. Gracia menggelengkan kepalanya, aku tahu keahlian kamu sangat kuat, tetapi aku tahu lebih banyak dari itu. Situasi kamu saat ini tidak cocok untuk membuat terlalu banyak musuh. Lagi pula, kamu harus menyelidiki masalah kakek Miller. Gracia menambahkan, Jensen, sekarang kamu tidak lagi berada di kota Asmenia, bukan juga pertama kalinya datang ke ibu kota. Semakin besar kemampuan kamu, semakin banyak koneksi kamu, semakin besar bahaya yang akan kamu hadapi, kecuali kamu memiliki kekuatan yang cukup untuk membereskan semua ini. Apa menurut kamu, aku memilikinya? Jensen bertanya sambil tersenyum. Kamu adalah orang aneh yang tak habisnya. Menyembunyikan rahasia yang mungkin tidak cukup untuk saat ini, tetapi pasti akan ada di masa depan. Gracia adalah wanita cerdas yang mengenal Jensen lebih baik dari siapapun. Jensen tidak mengatakan apa-apa, dia tahu potensi dirinya, warisan leluhur bisa melindungi dia seluruhnya. Andai saja Elena bisa secerdas Gracia. Saat itu, tidak ada keraguan, hanya ada rasa percaya. Kring. Telepon Jensen berdering dan dia mengangkatnya, wajahnya menjadi sedikit aneh. Orang itu adalah Tisa. Gracia memiliki penglihatan yang baik, setelah melihat panggilan telepon itu, dia tersenyum, Tisa ini, dia sering melakukan hal buruk pada aku. Setiap kali aku bersama kamu, dia merasa harus ikut campur. Jensen tersenyum, mereka semua adalah pengusaha. Mereka tidak akan datang di awal kalau tidak ada keuntungan, tetapi kamu membantu aku, sedangkan dia mungkin ingin menyakiti aku. Gracia sangat puas mendengar kata-kata Jensen, dia juga menyukai penampilan Jensen yang sederhana tetapi tetap cerdas. Sayang sekali impian orang ini adalah menjadi seorang dokter, dia menyia-nyiakan bakatnya. Gracia tertawa, omong-omong, bagaimana dengan Fadlan? Nona Gracia menjadi perantara untuknya. Jensen berkata dengan ringan, aku pernah melihat orang seperti dia sebelumnya, dia tidak akan pernah tahu bahwa ada banyak hal di dunia ini yang lebih kuat daripada uang jika aku tidak menunjukkannya padanya. Keterampilan medis. Aku adalah untuk membantu orang lain, bukan untuk menjilat orang yang berkuasa. Setelah mengatakan itu, Jensen pergi. Saat Jensen pergi menuju tempat yang dijanjikan, di sisi lain Fadlan membawa istrinya mengunjungi Master Ernest Alfier. Penyakit putihmu tidak mudah untuk ditangani. Setelah melihat gadis kecil itu, Master Ernest Alfier bertanya-tanya, perawatannya ada, tetapi membutuhkan waktu. Namun, semakin dia tumbuh besar, semakin lama penyakitnya. Berlarut-larut, semakin buruk perkembangan otaknya. Ah, bukankah kamu dokter negara, Master Ernest Alfier? Kamu juga tidak punya solusi. Nyonya Weil tidak bisa tidak khawatir. Faktanya, dia juga tahu keseriusan penyakitnya, jika tidak, dia tidak akan membawa putrinya kemana-mana untuk mencari perawatan medis. Nyonya Weil, aku adalah dokter negara, tapi aku bukan seorang dokter jenius, apalagi peri. Master Ernest Alfier menjawab dengan dingin. Maggie. Fadlan menegur istrinya. Bagaimanapun juga, orang ini adalah dokter negara, keterampilan medisnya memiliki reputasi yang baik di tingkat nasional. Sudah sewajarnya. Menurunkan ego ketika meminta bantuan dokter. Master Ernest Alfier, mohon maaf istriku tidak sabaran. Fadlan segera meminta maaf kembali dan bertanya, aku ingin tahu apakah Master Ernest Alfier dapat menyembuhkannya dengan cepat atau tidak. Tidak bisa cepat, ada banyak pembuluh darah dan meridian di leher yang terhubung ke otak, jika tidak hati-hati, bisa berakibat fatal. Akibat yang paling parah adalah penyakit otak. Master Ernest Alfier menggelengkan kepalanya dan berkata,
Aku hanya bisa mengobatinya perlahan, tapi aku kenal seorang senior. Dia seharusnya bisa menyembuhkannya dengan cepat. Aku cukup kenal dengannya. Jika aku memintanya, dia pasti akan membantu. Aku ingin tahu siapa dokter jenius itu. Namanya Jensen Scott, dia adalah dokter di Aula Singlin. Ah, Jensen Scott? Wajah Nyonya Whale berubah drastis dan dia berkata, bukankah dia anak muda yang waktu itu? Episode 700. Hei, apakah kamu pernah bertemu dengannya? Master Ernest Alfie terkejut. Ya, belum lama ini, aku melihat dia masih muda dan ingin dia membantu aku, tapi kemudian tidak berhasil. Fadlan berkata dengan canggung. Bahkan Dr. Jenius Jensen tidak bisa mengobatinya. Itu tidak mungkin. Master Ernest Alfie tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan keningnya. Bukan seperti itu, kami memicu konflik lalu dia tidak ingin memeriksanya. Fadlan terpaksa mengatakan yang sebenarnya. Awalnya, dia tidak percaya 100% pada Jensen, tapi ternyata Master Ernest Alfie merekomendasikannya. Keterampilan medis Jensen sangat bagus. Memicu konflik? Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa kepada kalian. Master Ernest Alfie berhenti sejenak lalu mengamuk, pergilah, jangan bilang kalau aku tidak bisa mengobati penyakit ini. Walaupun ada cara, aku tidak mau mengobatinya. Dr. Jensen adalah guru aku, tidak ada yang boleh mempermalukannya. Aku tahu aku salah, Master Ernest Alfie. Apakah kamu bisa membantu? Fadlan berkata dengan terburu-buru. Membantu? Bantulah diri kamu sendiri untuk menyelesaikan masalah yang kamu timbulkan. Lebih baik kamu segera meminta maaf, jika tidak, masalahnya akan semakin merepotkan. Master Ernest Alfie berkata dengan dingin, ada tamu yang datang, silakan keluar. Fadlan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia telah diusir. Setelah meninggalkan kediaman Master Ernest Alfie, dia sangat tertekan. Nyonya Whale berkata, aku tidak percaya. Keluarga Whale bahkan tidak bisa menangani seorang pemuda. Lemparkan saja uang kepadanya. Lempar kentutmu. Aku sudah menyebut 2 miliar sebelumnya, alisnya tidak bergerak sama sekali. Fadlan sangat marah. Kalau begitu gunakan saja koneksi di belakang kita. Suara Nyonya Whale menjadi jauh lebih rendah. Apa kamu tidak melihat Nona Gracia maju tadi? Dia ada di belakang Jensen, bagaimana kita bisa bergerak? Kalau dilihat-lihat, dia tidak kekurangan uang karena ada Nona Gracia yang mendukungnya. Tidak ada cara lain untuk melakukan ini, aku hanya bisa memohon. Fadlan membuat keputusan dengan cepat. Namun, dia juga sangat tertekan, orang terkaya ketiga di Huaxia dengan kekayaan 200 miliar dan didukung oleh sekte Wudang ternyata tidak dapat menangani seorang pemuda. Di sisi lain, Jensen datang ke bar sesuai dengan tempat yang ditentukan. Bar ini sangat kacau dan banyak orang asing. Jensen meminta segelas anggur dan menunggu di booth. Tak lama kemudian, Tisa datang terlambat dan dia masih mengenakan gaun ungu yang sebelumnya, seperti bintang. Yang paling memesona di antara para penonton. Jensen, kamu datang. Dia sangat senang melihat Jensen, lalu memegang dagunya dan menatap Jensen seperti gadis kecil. Jensen tidak bergerak, bicaralah, untuk apa kamu mencariku? Aku tidak bisa menemuimu jika tidak ada masalah apa-apa? Tisa berkata, kamu mengalahkan Luciano dengan keterampilan medismu tadi, kamu sangat tampan saat itu. Aku tidak pernah berpikir bahwa seorang pria bisa begitu. Mendominasi di bidang lain selain seni bela diri. Jika kamu bermaksud mengatakan omong kosong ini, maka percakapan kita sudah berakhir. Jensen menyela dengan dingin. Tisa mengerutkan keningnya, Jensen, apakah kamu begitu membenciku? Elena tidak memahamimu, tapi aku memahamimu. Kamu sudah bercerai sekarang, aku bisa menjadi wanita perhatian di belakangmu. Elena tidak memiliki bakat sebanyak kamu. Jensen mencibir. Melihat Jensen yang gigih, Tisa merasa kesal dan menjelaskan, apakah kamu salah paham denganku? Ya, aku adalah calon raja prajurit, tetapi aku tidak suka membunuh orang atau melukai orang. Kalau tidak ada kerjaan aku lebih suka tinggal di rumah dan menikmati waktu untuk memelihara kucing dan merawat bunga. Aku pikir kamu pasti salah paham bahwa aku adalah tipe orang berhati jahat dan licik. Tisa mencoba lebih sedih dan mencoba menggerakkan hati Jensen. Akan tetapi wajah Jensen tetap tidak berubah. Tisa, tidak ada gunanya berpura-pura di depanku, baiklah,
aku ada urusan, selamat tinggal. Tunggu. Tisa menghentikan Jensen lagi. Jensen, aku datang ke sini untuk mengingatkanmu untuk tidak menyelidiki kasus itu lagi. Semakin jauh kamu menyelidiki, semakin berbahaya untukmu. Lagi pula, kamu tidak bisa menemukan apapun. Mata Jensen berkedip. Dia selalu merasa Tisa ini adalah orang yang rumit. Jensen tertawa, bukankah kamu bilang kamu sangat baik dan tidak macam-macam? Bagaimana kamu tahu aku sedang menyelidiki hal itu? Tisa menggelengkan kepalanya, semua orang yang paham dengan karaktermu pasti akan paham tentang masalah ini. Hanya saja keluarga Miller menganggapmu sebagai musuh dan Elena bahkan menceraikanmu. Kamu tidak perlu menanggungnya untuk mereka, bukan? Atau mungkin kamu masih mencintai Elena? Cinta. Wajah Jensen langsung berubah dingin. Tisa ini sangat misterius dan sepertinya dia tahu sesuatu, seperti sedang menutupi kata-katanya. Jensen mendengus dingin, Elena? Sekarang aku membencinya. Aku tidak sabar melihat keluarga Miller jatuh terpuruk, aku sangat senang dan puas dengan kematian kakek Miller. Tisa berseru dengan dramatis, jangan bilang, kamu benar-benar pembunuhnya. Menurutmu? Jensen tidak mengiyakan atau menyanggah. Tisa, kamu baru saja mengatakan kepadaku untuk tidak menyelidikinya, tampaknya pembunuhnya adalah orang lain. Sekarang kamu malah mengatakan bahwa aku adalah pembunuhnya. Benar atau salah, salah atau benar? Kamu ini seperti mawar, terlihat bagus, tapi mudah menusuk orang. Jensen, aku benar-benar tidak seburuk yang kamu pikirkan. Aku curiga kamu adalah pembunuh sebelumnya. Tisa menghela napas, alasan mengapa aku mengingatkanmu untuk tidak menyelidikinya benar-benar rumit. Semua bukti bersifat jangka pendek, semuanya lenyap. Ini menunjukkan bahwa pembunuh memiliki latar belakang yang hebat. Keluarga Miller diakuisisi secara paksa dalam satu malam. Keluarga Bermot, grup Whale, dan plutokrat luar negeri mulai mengambil tindakan. Bukankah ini sudah menjelaskan masalahnya? Sebuah kata yang ceroboh dapat mengungkapkan banyak hal kepada pendengar yang penuh perhatian. Jensen tiba-tiba memikirkan sebuah kunci, Fadlan Whale dari grup Whale. Aku baru saja bertemu dengannya, bagaimana aku bisa melupakannya? Jensen menyesap anggur dan berkata, jangan bicara padaku tentang hal-hal ini, kamu sudah menyelesaikan apa yang perlu kamu katakan kan, aku pergi. Jensen, apa kamu begitu membenciku? Aku mengajakmu kencan karena aku mengkhawatirkanmu. Aku benar-benar bukan tipe wanita yang lihai dan ingin membunuh. Tisa sangat sedih, apabila Elena membunuh orang ketika melakukan misi. Kamu mengatakan dia baik, tetapi apabila aku membunuh orang ketika melakukan misi, kamu menganggap aku memiliki hati jahat dan licik. Apakah kamu tahu hatiku sangat sakit? Ketika Tisa berbicara, beberapa orang asing datang dan melihat Tisa sangat cantik, mereka menggodanya dengan anggur. Hei cantik, bermainlah dengan kami. Saat orang itu berbicara, dia menarik Tisa pergi. Tisa tidak melawan, dia tampak sangat sedih ketika ditarik pergi. Para pria di bar tampak iri, tetapi mereka tidak peduli. Wanita yang datang ke sini untuk bermain mungkin merasa kesepian dan berharap memiliki seseorang untuk menemaninya. Jensen. Tisa tidak berdaya dan kembali menatap Jensen. Jensen pergi setelah meminum anggur seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Ini menyebabkan orang-orang di sekitarnya berhenti menonton, pria ini agak kejam. Wanita cantik ini dengan tidak berdaya diminta melayani orang asing. Dia bahkan meminta bantuan pria itu, tetapi pria itu malah memberikan pacarnya kepada orang asing itu, dasar pengecut. Beberapa orang melemparkan Tisa ke sofa di dalam bilik bar, mereka melihat sosok Tisa dan tertawa. Kemudian mereka mulai menanggalkan pakaiannya. Tisa memeluk dirinya sendiri, dia sangat ketakutan seperti gadis yang terluka. 5 menit kemudian, orang asing itu melepas pakaiannya dan ingin memulai. Set! Tapi saat itu, sebuah belati menebas leher orang asing itu, kemudian 2 lampu dingin menyala.